Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul mekanisme kerja dan ilmu gator dan jenis-jenisnya. Adapun nama dari kelompok-kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai moderator Angelina Soraya, kemudian ada teman saya sebagai pemateri Audia Arsita, kemudian ada Mufidatul Asmi, kemudian ada Elsa Saputri, dan Siti Marwa. Kepada teman saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Definisi emulgator. Emulgator atau zat pengemulsi didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan atau surface active agents sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan atau surface tension antara udara cairan dan cairan-cairan yang terdapat dalam suatu sistem makanan. Next. Adapun mekanisme emulgator. Emulgator bekerja dengan cara mengurangi tegangan antarmuka serta menyatakan bahwa peranan bahan pengemulsi sebagai penghalang antarmuka sangat penting. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada banyak polimer dan padatan terbagi tidak efisien dalam menghalangi tegangan permukaan. Pembentukan lapisan antarmuka oleh bahan-bahan pengemulsi pada permukaan air dan tetesan minyak dimulai pada permukaan dari fase internal suatu emulsi. Hal ini menjadi dasar teori yang penting untuk memahami sebagian dari teori emulsifikasi menggambarkan bagaimana bahan pengemulsi mengelilingi tetesan fase internal. Next. Pembentukan lapisan antarmuka yang kaku, adanya emulsi sebagai dua proses yang saling berkoalescensi, dispersi salah satu cairan melalui cairan yang lain dalam bentuk tetesan, dan dengan kombinasi dari tetesan ini membentuk kembali cairan. Proses dispersi untuk membentuk tetesan dianggap dua fase cairan yang tidak saling bercampur dalam tabung uji. Untuk mendispersi cairan yang satu sebagai tetesan dalam cairan yang lain, antarmuka cairan harus diganggu dan saling memasuki sampai pada tingkat yang cukup sebagai jari-jari dan benang dari cairan yang satu dengan cairan yang lain. Benang-benang ini tidak stabil dan menjadi tetesan atau bulatan. Dengan bulatan ini akhirnya memisah, tergantung dari pengadukan kecepatan geser yang digunakan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis emulgator. Berdasarkan mekanisme aksinya, emulgator dibedakan menjadi 3, yaitu next. Yang pertama, lapisan monomolekuler. Bahan-bahan aktif permukaan yang mampu menstabilkan emulsi dengan membentuk lapisan tunggal dari molekul atau ion antarmuka atau minyak yang diabsorpsi pada permukaan minyak dan air sesuai dengan hukum Gibbs. Yang kedua, lapisan multimolekuler. Lapisan-lapisan ini bertindak sebagai pelindung di sekitar tetesan dan menyebabkan tetesan lebih tahan terhadap koalescens, bahkan dengan adanya potensial permukaan yang tersusun baik selanjutnya dengan meningkatkan viskositas fase cair. Yang ketiga ada lapisan partikel padat. Partikel padat yang dibasahi sampai beberapa derajat, baik oleh fase cair dan non-cair, yang bereaksi sebagai emulgator. Jika partikel terlalu hidrofilik, partikel tersebut tinggal dalam fase cair. Tetapi jika terlalu hidrofilik, partikel tunggal terdispersi dengan sempurna dalam fase minyak. Next. Selanjutnya ada pembagian emulgator. Next. Emulgator alam. Emulgator yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama emulgator tumbuhan, yang kedua emulgator hewani, yang ketiga emulgator mineral. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu emulgator tumbuhan. Jadi emulgator tumbuhan itu ada
beberapa macam. Yang pertama yaitu gom Arab. Sangat baik digunakan untuk emulgator tipe oil in water atau untuk obat minum karena emulsi yang dihasilkan itu bersifat stabil dan juga tidak terlalu kental. Kemudian ada teragakan. Teragakan ini biasanya hanya berfungsi untuk sebagai pengental. Jadi dia itu tidak membentuk koloid pelindung seperti yang diciptakan oleh gom Arab. Kemudian agar-agar. Untuk emulsi agar-agar tidak dapat digunakan secara sendiri, namun digunakan untuk membantu emulgator lain, seperti untuk menambah viskositas emulsi dari emulsi yang menggunakan gom Arab. Kemudian ada Conrus, yang merupakan tipe emulgator yang sangat baik digunakan untuk emulsi minyak ikan, karena Conrus ini dapat menutupi bau atau rasa dari minyak ikan yang tidak enak. Kemudian selanjutnya ada emulgator-emulgator lain. Selain 4 tadi, ada emulgator alam lain atau tumbuhan lain yang sering digunakan seperti pektin, metilselulosa, karboksimetilselulosa atau CMC, yang dalam penggunaannya itu persentase yang digunakan sekitar 1-2%. Next. Emulgator hewani. Untuk emulgator hewani ada 2, yaitu kuning telur dan juga Adeps lanae. Untuk kuning telur, biasanya karena terkandung lecitin dan kolesterol, di mana lecitin di dalam kuning telur berfungsi untuk emulsi tipe oil in water, sedangkan kolesterol digunakan untuk emulsi tipe water in oil. Keduanya ini merupakan emulgator yang sering digunakan. Kemudian Adeps lanae atau sering disebut dengan lanolin anhidrat, merupakan zat yang mengandung kolesterol untuk emulsi tipe water in oil, karena untuk pemakaiannya ini sering digunakan untuk emulsi yang digunakan pada tubuh. Untuk emulsi ini dapat menambah penyerapan minyak. Sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada emulgator mineral. Vigo merupakan senyawa organik yang terdiri dengan emulgator ini, emulsi yang terbentuk adalah emulsi tipe OW. Sedangkan pemakaian yang lazim adalah 1%. Emulsi ini khusus untuk pemakaian luar. Yang kedua itu ada bentonit. Tanah liat terdiri atas senyawa aluminium silikat yang dapat menghapus sejumlah besar air sehingga membentuk massa seperti gel. Untuk tujuan sebagai emulgator dipakai sebanyak 5%. Next. Selanjutnya itu ada emulgator buatan atau sintesis. Sabun dapat dipergunakan sebagai emulgator tipe OW maupun WO tergantung pada valensinya. Sabun bervalensi 1, misalnya sabun kalium merupakan emulgator tipe OW, sedangkan sabun bervalensi 2, misalnya sabun kalsium merupakan emulgator tipe WO. Twin 20, 40, 60, 20, dan 8. Kan itu ada anionik sekali nauril sulfat. Kedua yaitu ada kedua itu ada kationik senyawa amonium kuaternar. Yang ketiga itu ada nanionik twin dan span. Yang keempat itu ada unfoter protein dan lecitin. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, emulgator adalah bahan aktif permukaan yang dimana menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air dan mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalisensi dan pemisahan fase terdispersi. Emulgator sendiri dibedakan ke dalam beberapa bagian.
Mungkin itu saja yang bisa dari kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.